Singapura atau Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Malaka. Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stamford Raffles yang menggagas proyek Singapura pada tahun 1818 karena kekecewaannya terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian, Raffles menandatangani perjanjian dengan Temanggung Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura. Pada 19 Januari 1919, maka tahun 1819 dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi, asal-usul dan kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya tetapi belum dapat dipastikan. Nama lain untuk Temasek disebutkan pula dalam beberapa sumber dari abad ke-14 Masehi. Daerah yang terletak di ujung semenanjung Malaya ini disebut juga Pulau Ujung atau Pulau Chung, Salahit Selat, dan juga Temasek, Tumasik atau Jawa, serta Tamasik atau Cina. Ia juga disebut Lion City atau Kota Singa. Sumber lain menyebutkan bahwa daerah ini merupakan menjadi tempat persinggahan para pedagang pada abad ke-14 sehingga ia dinamakan Singapura, yang berarti kota atau pura, singgah atau singgah. Sementara itu, dalam kitab Tuhfah al-Nafis, nama Singapura pada masa awal adalah Temasek atau Tumasek, Jawa, atau Tamasek atau Cina. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1819, Tumasek di bawah kekuasaan Sultan Hussein Shah. Menurut asal katanya, Singapura berasal dari bahasa Sanskerta. Nama ini terdiri atas dua kata, yaitu singa, nama binatang buas, dan pura yang berarti kota. Dengan demikian, Singapura juga berarti kota singa. Sebelum Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor menguasai daerah ini, diceritakan bahwa di sana pernah berdiri Kesultanan Tumasik. Adapun sultan-sultan yang memerintah Tumasik sebelum dikuasai oleh Kesultanan Malaka adalah 1. Raja 1 Sri Tribhuwana pada tahun 1299 sampai 1347, 25 sampai 1388. Tumasik telah menjadi kota perdagangan yang cukup besar di semenanjung Malaya. Kota ini juga disebut sebagai kota laut atau sea town. Posisinya yang sangat strategis di ujung semenanjung Malaya, bukan hanya menjadikan Tumasik menggiurkan untuk dikuasai, tetapi dengan sendirinya juga ia merupakan salah satu pelabuhan penting di Asia Tenggara dalam jaringan perdagangan internasional. Para pedagang Muslim dari Arab dan Persia telah menempuh pelayaran sampai ke Samudra India jauh sebelum masa itu, antara lain pada abad ke-8 Masehi. Melalui salah satu basis pelayaran mereka di Gujarat atau India, mereka meneruskan perjalanan dagangnya sampai ke Guangzhou atau Cina. Perkembangan pesat perdagangan Muslim di kawasan Asia Tenggara semakin terlihat sejak abad ke-10 Masehi. Sebelum masa Islam hegemoni, perdagangan di sekitar Selat Malaka, termasuk Tumasik, dan kemudian Singapura dipegang oleh Sriwijaya. Dalam konteks perdagangan internasional itulah, para pedagang dan orang-orang yang singgah dan berdagang di Tumasik, sebagian mereka menetap dan bahkan menikahi wanita-wanita setempat. Kota pelabuhan itu semakin ramai oleh penduduk baru, yang merupakan generasi selanjutnya yang lahir dari pernikahan tersebut. Dari waktu ke waktu, penduduk setempat terus berkembang,
Apalagi ada sebagian dari para pedagang asing tersebut, baik Arab, Persia, India, maupun Eropa dan juga Cina, yang membawa istri dan anak-anaknya tinggal bermukim di sana. Mereka yang menetap di sana atau generasi baru yang lahir dari pernikahan orang Arab dengan penduduk setempat menjadi orang Arab Melayu, dan keturunan dari pernikahan India Melayu menjadi Jawi Peranakan. Perlu disampaikan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Arab Muslim atau para pedagang Muslim lainnya, baik pendatang maupun generasi yang lahir dari hasil perkawinan, semakin menyamarkan kegiatan keislaman di sana. Baik pendatang maupun generasi yang lahir dari hasil perkawinan semakin menyemarakan kegiatan keislaman di sana. Aktivitas bisnis yang akan mereka lakukan tidak hanya berupa barang, tetapi juga jasa, misalnya jasa pemberangkatan haji. Ketika bangsa Indonesia mengalami pembatasan haji oleh pemerintah kolonial, misalnya, banyak di antara masyarakat Indonesia yang pergi haji melalui Singapura. Kaum muslimin yang akan pergi haji melalui Singapura ada kalanya menunggu lama di sana, sehingga sebagian dari mereka bekerja dulu sebelum kembali ke Indonesia, dan sebagian yang lain lagi menetap di sana. Seperti di Indonesia, Thailand juga merupakan negara majemuk. Thailand adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Jumlah muslimnya sekitar 5% dan Kristen kurang dari 1%. Dalam masyarakat yang pluralistik dalam hal interaksinya, tergantung pada pemahaman pribadi dan masing-masing komunitas agama. Pada masa paling awal datangnya Islam ke wilayah Thailand Selatan atau Patani atau Asia Tenggara pada umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17. Hampir tidak ada konflik antara Muslim di Kesultanan Patani dan umat Buddha di sekitarnya. Kalaupun ada konflik dan perang pada saat itu adalah untuk saling menaklukkan dan menguasai, tetapi masing-masing pihak memiliki kedaulatannya sendiri. Konflik baru terjadi secara sistematis ketika masa Raja Kerajaan Siam 1868, Chulalongkorn pada tahun 1868 sampai 1910. Hal ini terjadi karena ia terpengaruh oleh nasionalisme Barat, memperkenalkan model negara bangsa dengan menerapkan batas wilayah kerajaan secara ketat, di mana kawasan Semenanjung Malaya atau Malay Peninsula atau Patani Raya atau Greater Patani yang semula dikuasai oleh Kesultanan Patani Islam dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Siam. Komunitas Muslim di Thailand secara umum bisa dikatakan bersifat plural dari segi asal-usul, namun sebagian sangat besar untuk dikatakan hampir keseluruhan Muslim yang tinggal di 3 provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat, yang hingga kini masih terjadi konflik berkepanjangan bisa dikatakan merupakan suku yang tunggal yaitu suku Melayu atau Muslim Melayu.